Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Kesa, Bu, yang sedang bertugas di PNB hari ini. Ada yang bisa dibantu, Bu? Ini mau periksa anak saya lahir 1 hari yang lalu. Oh iya, baik, Bu. Sebelumnya saya tanya dulu ya, Bu ya. Namanya Ibu siapa? Bu Murni. Iya, umurnya berapa, Bu? 25 tahun. Baik. Oh, ini adiknya baru kemarin lahirannya ya? Ya. Iya, Ibu waktu melahirkan ini adiknya nangis gak, Bu? Nangis. Oh Mama. iya, kulitnya pucat tidak? Tidak. Oh iya, kemerahan ya, Bu ya? Ya. Gerakannya aktif? Aktif. Aktif. Beratnya berapa? 3,3 kg. Oh iya, bagus ya, Bu. Untuk panjang badannya? 48. Oh iya. Ibu ada keluhan tidak atau kesulitan selama merawat bayi? Ada. Bagaimana, Saya belum Bu? pernah merawat bayi. Oh begitu, Bu. Kalau begitu, sebelum saya jelaskan, saya periksa dulu kondisi bayinya ya, Bu ya. Oh iya. Coba saya timbang ya, Bu ya. Oke. Oh iya, Bu, beratnya 3,3 kilo ya, Bu ya. Ya. Iya, panjang badannya 48 cm. Baik, Ibu, apakah bersedia, Bu, saya berikan penyuluhan tentang cara perawatan bayi baru lahir? Yes. Baik, sebelum itu saya izin cuci tangan dulu ya, Bu. Iya, Bu. Jadi, Bu, maksud dan tujuan dari saya memberikan penyuluhan tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari ini karena bayi itu masih rentan ya, Bu ya, terhadap infeksi. Jadi kita harus memberikan perhatian lebih agar pertumbuhan dan perkembangan dari bayinya optimal ya, Bu ya. Nah, ini, Bu. Pertama saya akan menjelaskan tentang pemberian ASI, Bu. Jadi ASI itu adalah makanan yang terbaik dari sejak lahir sampai 6 bulan. Jadi sebaiknya nanti Ibu ASI eksklusif ya, Bu ya. Apa itu ASI eksklusif? Itu hanya memberikan ASI saja pada bayi, Bu, tanpa tambahan makanan atau minuman apapun ya, Bu ya. Nanti Ibu berikan ASINya sesuai dengan keinginan bayi. Jadi ketika bayi menangis atau lapar, Ibu dapat langsung memberikannya, Bu. Paling sedikit 8 kali sehari ya, Bu ya. Nanti Ibu harus menyusui bayi sesering mungkin karena akan mempengaruhi dari produksi ASI. Semakin sering Ibu menyusui, maka produksi ASINya juga akan semakin baik ya, Bu. Dan Ibu nanti pada hari pertama sampai ketiga yang keluar adalah kolostrum, Bu. Jadi kolostrum itu adalah ASI yang berwarna kekuningan. Memang jumlahnya belum banyak karena memang sesuai dengan kebutuhan bayi ya, Bu. Jadi kolostrum ini jangan dibuang, Bu, karena ini adalah susu yang sangat bergizi dan mengandung zat-zat kekebalan tubuh. Begitu ya, Bu. Lalu untuk cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi, Ibu bisa memberikan kontak antara kulit ibu dan bayi secara langsung, skin to skin ya, Bu ya. Bisa dekat di dada ya, Bu ya. Lalu ketika meletakkan bayi itu pastikan tempatnya hangat dan kering, Bu. Karena nanti kalau tempatnya basah maka air itu akan menguap dan membuat suhu tubuh bayi menurun ya, Bu ya. Lalu Ibu juga pakaiannya itu yang lembut dan kering dan bersih seperti yang saya jelaskan tadi ya, Bu ya, harus kering. Nah, kalau perlu juga lebih bagus kalau dipakaikan topi, sarung tangan dan kaos kaki. Karena kalau bayi kedinginan itu sangat bahaya ya, Bu. Lalu juga mengganti popok dan selimut sesuai keperluan. Jadi jika basah habis kena pipis harus langsung diganti agar bayinya tidak kedinginan. Lalu yang selanjutnya Ibu bisa meraba, coba dipegang telapak kaki bayinya. Kalau teraba dingin itu bisa Ibu lakukan kontak kulit atau bisa ditambahkan selimut. Jadi Ibu harus menjaga ruangan tetap hangat ya, Bu. Untuk posisi tidur bayi, Ibu sebaiknya tidur bersama bayi, Bu, karena tujuannya untuk memudahkan ketika Ibu
ketika bayinya menangis, ibu bisa langsung menyusui sesuai dengan kebutuhan bayi. Lalu yang kedua, sebaiknya ibu sama bayinya tidur di dalam kelambu untuk menghindari gigitan nyamuk ya Bu. Lalu yang selanjutnya, ibu untuk posisi tidur bayi ini sebaiknya itu terlentang atau miring, jangan sampai dia tidur tengkurap terlalu lama Bu, karena nanti ada resiko tertutupnya jalan nafas bayi, begitu ya Bu. Lalu untuk perawatan tali pusat, ibu nanti sebelum melakukannya harus cuci tangan ya Bu. Jadi sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat harus cuci tangan ya Bu ya, untuk menghindari infeksi ya Bu. Lalu jangan dibungkus apapun Bu. Jadi nanti biarkan saja, yang penting prinsipnya bersih sama kering ya Bu ya, jangan diolesin apapun, jangan ditutup. Nah nanti popoknya itu jangan menutupi tali pusatnya, tapi diletakkan di bawah, jadi tali pusatnya bisa tidak tertutup ya Bu ya, bisa mendapat sirkulasi udara. Dan harus dijaga seperti saya katakan tadi, tetap kering dan bersih hingga nanti tali pusatnya mengering dan bisa lepas sendiri. Nah, kalau terlihat kotor, misal kena pipis atau kena kotoran, bersihkannya dengan hati-hati dan lembut Bu, dengan air yang bersih dan sabun. Lalu dibersihkan dengan air. Setelah bersih harus segera dikeringkan secara bersih ya Bu, secara kering ya Bu ya. Dengan kainnya juga kain yang bersih. Lalu untuk tanda-tanda infeksi Bu, nanti kalau ibu melihat adanya merah, kemerahan, ada nanahnya, ada baunya, itu nanti ibu harus segera membawanya ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa ya Bu ya. Ibu sudah tahu cara mengukur suhu tubuh bayi dengan termometer? Belum ya Bu ya? Ya. Begini Bu, ini anggap aja termometer ya Bu ya. Coba saya lihat adiknya. Nah, ini termometer yang di ketiak. Ibu bisa pencet dulu jika digital ya Bu ya. Nanti sudah bunyi baru ditaruh di ketiaknya, tunggu sampai tanda bunyi selesai ya Bu ya, baru ibu bisa baca. Bisa juga dengan termometer infrared itu langsung ditembakkan saja ke dahinya seperti itu ya Bu. Lalu untuk tanda bahaya pada bayi yang ibu harus ketahui, nanti ketika ada tanda-tanda ini, salah satunya ibu harus segera bawa ke tenaga kesehatan ya Bu. Yang pertama, bayinya tidak mau minum sama sekali, tidak mau makan, jadi setiap diberi makanan atau minuman itu dimuntahkan. Lalu yang kedua, adanya kejang-kejang ya Bu ya. Yang ketiga, bayinya itu sangat lesu dan ini ya Bu ya, sukanya tidur, tidak bergerak, jadi bergeraknya hanya jika dirangsang. Lalu jadi bayinya lemas begitu ya Bu. Yang selanjutnya itu nafasnya terlalu cepat, yaitu lebih dari 60 kali per menit. Jadi ibu bisa hitung selama 1 menit itu berapa pernafasannya ya Bu ya. Kalau lebih dari 60 itu juga bahaya. Nah kalau lambat juga bahaya Bu, kurang dari 30 kali per menit ya Bu ya. Lalu terlihat tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat, jadi kita bisa melihat kalau ada tarikan dinding dada itu berarti kan usaha bayi untuk bernafas itu sangat keras ya Bu, berarti ada gangguan pada pernafasannya. Lalu ada ini suara merintih atau teraba demam. Demam itu di atas 38 derajat Celcius ya Bu, dan teraba dingin yaitu kurang dari 36 derajat Celcius. Lalu juga apabila ada infeksi atau nanah yang banyak di mata. Lalu ada tanda-tanda ini Bu, infeksi tali pusat yang seperti saya jelaskan tadi. Ada kemerahan di dinding perutnya, terus diare yang parah, dan tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Itu nanti dicurigai ada penyakit kuning ya Bu ya. Bagaimana Bu? Nanti ibu bisa, jika menemukan salah satu tanda bahaya itu, ibu bisa membawanya ke tenaga kesehatan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik ibu, kalau begitu nanti jika ada yang ditanyakan ibu bisa datang kembali ke sini ya Bu ya. Terima kasih.